Seluruh produk pembelajaran Agenda 2 Nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama lengkap saya Jumaidi Awal Pakiding. Saya selaku peserta Latsar CPNS Angkatan 8 Kelompok 3. Di sini sedikit saya akan menyimpulkan terkait mengenai masalah pembelajaran, yaitu mengenai masalah nilai-nilai dasar ASN dengan core value berakhlak, dengan pembelajaran dengan tipe sinkronis dan asinkronis. Baik di hari pertama terkait masalah pembelajaran sinkronis, langsung dibawakan oleh pengempu atau pemateri dan itu kita lakukan kurang lebih 2-3 jam. Materi tersebut tidak luput dari poin-poin yang disampaikan, yaitu mengenai masalah nilai-nilai dasar ASN dan memberikan mengenai masalah pengantar-pengantar tersebut. Terus selanjutnya kita diberikan tugas, yaitu yang pertama menganalisa atau menganalisis dan mengevaluasi nilai berakhlak pada instansi tempat kita bertugas. Kebetulan di sini saya memaparkan tugas saya di hari pertama itu, yaitu menganalisis dan mengevaluasi nilai berakhlak dengan instansi tempat kita bertugas. Di sini saya membuat nilai itu dalam bentuk tabel analisa, analisanya apa dan evaluasinya apa untuk terkait mengenai masalah kekurangan-kekurangan yang ada di kantor saya atau tempat saya bekerja. Dan selanjutnya eh, itu tugas tersebut kita bentuk dalam makalah dan dikumpulkan di Kolabjar. Selanjutnya di hari kedua kita membuat apa namanya, ya, selanjutnya ada juga tugas kelompok yang kita lakukan, yaitu mengenai masalah berdiskusi secara keseluruhan perihal mengenai masalah nilai-nilai dasar ASN yang ada di yang mereka dapatkan. Dan selanjutnya di hari kedua kita mendapatkan tugas, yaitu membuat konsep diri ideal yang dilihat dari sudut pandang nilai-nilai berakhlak. Dan kebetulan di sini saya membuatnya dalam bentuk foto seperti apa yang idealnya mengenai masalah berakhlak tersebut gitu. Jadi berorientasi pelayanan itu seperti apa, terus yang kedua akuntabel itu seperti apa, dan selanjutnya. Dan di tugas yang selanjutnya itu ada juga tugas kelompok di sini yang membuat kita kayak melakukan benchmarking. Mungkin di sini saya tidak tampilkan secara virtual terhadap beberapa instansi, baik di kerjaan kita maupun di secara personal. Selanjutnya di hari kedua kita mendapatkan tugas lagi, yaitu membuat personal branding berdasarkan konsep ideal diri dan disosialisasikan dalam medsos, dan itu kita upload di YouTube ataupun di medsos lainnya. Mungkin seperti ini contoh-contohnya. Jadi kita membuat personal branding, apa yang menjadi hal, mungkin dalam konteks ini personal branding artinya kita bagaimana cara membuat sesuatu sehingga orang itu mengenal kita, mungkin seperti itu. Dan di sini juga ada tugas kelompoknya. Namun kalau tugas kelompoknya di sini yaitu tugas kelompok selanjutnya di sini yaitu membuat langkah-langkah konkret untuk internalisasi dalam menanamkan nilai-nilai berakhlak pada diri dan lingkungan. Dan hampir sama dengan tugas yang pertama tadi, saya buat dalam bentuk video. Namun berbedanya di sini saya mengambil hanya 4 nilai-nilai berakhlak dan itu dilanjutkan oleh rekan saya yang ada di Cilacap mengenai masalah loyal, terus ada adaptif dan adanya kolaboratif. Di sini seperti gambar yang ini dalam bentuk video ya. Jadi semua yang kita lakukan dalam kegiatan pembelajaran tersebut adalah tugas. Banyak tugas yang kita lakukan dan pembelajaran itu dilakukan secara asinkronis atau bagaimana kita belajar mandiri dan kita menerapkan di lingkungan kerja kita maupun di apa yang kita lihat selama ini. Mungkin seperti itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Selanjutnya mungkin dari rekan-rekan ada di Jakarta, yaitu rekan Sabil.
Baik, terima kasih. Di sini saya akan menyampaikan tentang rangkuman terkait pada materi ketiga, yaitu kita ditugaskan ataupun kita diberikan materi tentang bagaimana membuat konsep diri yang ideal dari sudut pandang nilai-nilai berakhlak dalam sebuah narasi. Adapun poin-poinnya terkait penerapannya bagaimana konsep diri yang ideal dari sudut pandang nilai-nilai berakhlak, yaitu yang pertama ada terkait nilai berorientasi pelayanan. Basarnas sendiri sudah menjadi instansi yang melayani masyarakat dalam hal pencarian dan pertolongan dengan ramah, cekatan, dan dapat diandalkan. Ini mencerminkan bahwasannya Basarnas ini sudah menerapkan nilai-nilai berorientasi pada pelayanan seperti itu. Kemudian untuk selanjutnya yaitu poin kedua, akuntabel. Itu segala sesuatu yang segala sesuatu yang dilakukan itu entah itu operasi ataupun pekerjaan lainnya itu sudah sesuai dengan SOP yang berlaku. Dari mulai misalkan di kantor saya, yaitu di Biro Hukum dan Kepegawaian dalam hal surat menyurat, kemudian pembuatan peraturan, peraturan badan, dan lain sebagainya itu sudah melalui SOP, standar operasional prosedur. Jadi segala sesuatu itu sudah ada SOP-nya gitu. Jadi profesionalisme itu salah satunya adalah kita menjalankan segala sesuatu dengan standar operasionalnya seperti itu. Kemudian untuk nilai yang ketiga yaitu kompeten. Di sini kita juga harus kompeten dalam artian kita harus mengembangkan diri kita ini jangan sampai kalah dengan kemajuan teknologi, yaitu salah satu contohnya kita mengikuti kegiatan-kegiatan seperti contohnya bimbingan teknik yang dilakukan ataupun yang diadakan oleh lembaga maupun di kementerian lain. Untuk apa? Untuk menunjang kinerja para pegawai yang ada di Basarnas. Untuk apa tujuannya? Untuk meningkatkan kompeten yang dimiliki oleh pegawai itu sendiri. Di sini kita sendiri ataupun dari pegawai sendiri sangat dianjurkan untuk mengembangkan potensi yang ada di diri pegawai itu masing-masing. Kemudian poin keempat yaitu tentang harmonis. Kalau dalam lingkungan kerja saya ataupun kami di kantor pusat itu, dan mungkin di daerah lain juga menerapkan seperti itu. Jadi tidak membeda-bedakan antara latar belakang, agama ataupun ras maupun juga suku itu dalam bekerja. Jadi kita bekerja tidak memandang itu semua. Karena tujuan kita satu yaitu pelayanan. Oleh karena itu kita harus melayani dengan baik terhadap masyarakat. Kita harus bekerja dengan rukun tanpa ada perselisihan. Dan ini tidak hanya dalam bekerja ya, kan, tetapi juga dalam hal yang lainnya seperti rapat maupun kegiatan-kegiatan di luar pekerjaan seperti itu. Kemudian untuk poin yang selanjutnya yaitu loyal. Untuk contohnya ataupun untuk penerapannya di kantor pusat, saya akan mengambil contoh salah satunya yaitu dalam membentuk produk hukum seperti itu ya. Karena saya di Biro Hukum dan Kepegawaian, dalam membentuk suatu produk hukum itu selalu memperhatikan undang-undang yang masih berlaku ataupun yang berlaku agar tidak terjadi pertentangan antar aturan yang sudah ada. Seperti jika kita misalkan ingin membuat peraturan tentang standar operasional prosedur. Nah, seperti itu. Di sini kita harus memperhatikan poin-poin apa saja sih yang bisa dilakukan ataupun hal-hal apa saja sih yang harus dihindari ketika kita melakukan operasi maupun kita terjun di lapangan. Nah, itu kita harus memperhatikan betul apa yang menjadi undang-undang yang sudah berlaku. Jangan sampai kita asal-asalan dalam membuat peraturan seperti itu. Ini mungkin salah satu contohnya ya yang dalam penerapan loyal seperti itu. Kemudian adaptif. Nah, ini berkaitan dengan poin kompeten.
Kalau di sini adaptif, saya mengambil contohnya salah satunya yaitu memanfaatkan teknologi untuk menunjang kinerja agar sesuatu ataupun pekerjaan yang kita lakukan ini menjadi lebih efisien dan lebih baik hasilnya seperti itu. Karena karena bukan hanya teknologi akan tetapi ada hal-hal lain yang bisa kita manfaatkan. Nah, ini akan sangat penting ataupun akan sangat menunjang kinerja karena kita tahu sendiri bahwasanya teknologi ataupun ilmu yang ada saat ini tuh masih belum ada apa-apanya. Jadi seiring berjalannya waktu itu juga seiring dengan perkembangannya zaman. Jadi jika kita tidak mengikuti perkembangannya maka akan tertinggal. Maka jika kita sudah tertinggal maka akan menghambat pelayanan publik seperti itu. Kemudian yang terakhir yaitu poin kolaboratif. Di sini saya mengambil contoh bagaimana kita idealnya yaitu kita bekerja sama, kolaboratif artinya kita menjalin hubungan dengan orang lain ataupun pihak lain maupun instansi lain. Untuk apa? Untuk menunjang terkait pelayanan publik seperti itu. Di sini sambil contoh bekerja sama ataupun dengan instansi ataupun kementerian lain baik swasta maupun pemerintahan demi kemaslahatan bersama. Yang baru-baru ini kita sedang bekerja sama dengan PT KAI seperti itu. Nah, ini salah satu bentuk contoh pelayanan dari BUMN. Mereka membutuhkan kerjasama dengan Basarnas terkait jika nanti ada kejadian kondisi membahayakan manusia. Nah, itu tanpa perlu ragu lagi ketika ada hal seperti itu kita dari pihak KAI langsung menghubungi Basarnas untuk memberikan pertolongan seperti itu. Yang mungkin itu terkait penjelasan ataupun rangkuman materi ketiga yaitu terkait membuat konsep diri yang ideal dari sudut pandang nilai-nilai berakhlak seperti itu. Terima kasih. Mungkin akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Muhammad Soleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Saleh, jabatan calon perawat terampil Angkatan 8 Kelompok 3. Pada kesempatan ini terima kasih kepada Abang Jumaidi Awal Pakiding dan Abang Muhammad Sabil Al-Rosat telah menyampaikan beberapa penjelasan apa saja yang didapatkan selama 4 kali pertemuan pada agenda 2 yaitu tentang nilai-nilai berakhlak. Di sini pada pembelajaran sinkronus dan asinkronus pada pembelajaran hari keempat yaitu saya banyak sekali mendapatkan kemudahan dan terbantunya saat pembelajaran, dimana saat pembelajaran sinkronus dan asinkronus yang dibawakan oleh Bapak tutor yaitu Bapak Johan Saputra Edon SIKOM MSC, kami mendapatkan pembelajaran dan penjelasan tentang nilai-nilai dasar ASN berakhlak, di mana kami mendapatkan dari diskusi kelompok melewati Zoom, adapun juga langsung mendapatkan tugas mandiri dan kelompok, di mana di dalam kami melaksanakan pembelajaran kami dapat meningkatkan kemampuan berkomunikasi dan presentasi. Kami bersama kelompok dapat berpartisipasi secara aktif dan secara keseluruhan kami dan kelompok dapat mengerti apa itu nilai-nilai ASN berakhlak, meliputi berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif maupun kolaboratif. Dengan terbentuknya pemahaman yang baik dan benar saat pembelajaran sinkronus dan asinkronus, maka saya dan teman-teman kelompok
dapat memahami apa itu nilai-nilai dasar ASN berakhlak, dimana pada hari keempat pembelajaran yang disampaikan oleh Bapak Tutor Johan Saputra Edon SIKOM MSC, perubahan pola pikir dan sikap CPNS, yaitu adanya perubahan adalah keharusan. Yang kedua, tak berubah akan musnah. Yang ketiga, tuntutan dunia global. Yang keempat, cara berpikir menentukan sikap dan perilaku kita. Dan yang kelima, yaitu pola pikir yang tumbuh dan berkembang akan mempengaruhi perubahan. Pada akhirnya, dalam pembelajaran ini kita dapat mewujudkan yaitu PNS yang profesional yang dapat berfungsi dengan baik sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, serta sebagai berkat dan pemersatu bangsa. Nah, untuk itu kami secara berkelompok mendapatkan tugas pada hari keempat, yaitu tugas untuk mengelompokkan apa-apa saja yang kami dapatkan selama pembelajaran agenda 2 ini. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kami dan juga bermanfaat untuk kelompok selanjutnya. Terima kasih kepada Bapak Tutor Johan Saputra Edon SIKOM MSC, dan terima kasih kepada teman-teman kelompok saya, yaitu Abang Jumaidi Awal Pakiding dan juga Abang Muhammad Sabilal Rosad. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.